Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Pak Taufik Majid, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Profesor Lutfian Nurlaila, Kepala BPSDM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Desa, Profesor Lukman Hakim, Bapak Setia Budi Tegamar, Bapak Anderson Kelambong, Bapak Sulistiawan Wibisono, Ibu Cahyani Suryandari, yang tentu sangat kita nantikan pikiran-pikirannya, arahannya, sarannya, sehingga kegiatan pada hari ini akan berdampak positif bagi upaya percepatan, peningkatan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Para pejabat fungsional, ahli utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, seluruh instansi, pengguna jabatan fungsional PSM se-Indonesia, para fungsional PSM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para kepala desa seluruh Indonesia, para tenaga pendamping profesional seluruh Indonesia, dan hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa mengikuti kegiatan yang sangat penting dan punya makna yang sangat tinggi bagi upaya percepatan, peningkatan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pak Sekjen, para pejabat PSM, dan hadirin yang kami hormati. Bagi desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tentu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi warga desa. Karena di sini dibukanya prakarsa, partisipasi, dan di sini juga diberikan ruang yang cukup bagi gerakan warga desa untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semua itu untuk memastikan terwujudnya kemuliaan, baik kemuliaan bagi desa sebagai sebuah entitas maupun kemuliaan bagi warganya yang ada di dalam desa sebagai entitas. Kemuliaan yang dimaksud mulai dari peningkatan kualitas hidup warga desa, peningkatan kesejahteraan, terjadinya pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi, serta menjadikan kehidupan desa dan warga desa yang memiliki ketahanan sosial budaya. Untuk optimalisasi mobilisasi warga desa sebagai objek sekaligus sebagai subjek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, tentu ini adalah merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, baik di level desa maupun level supradesa, hingga seluruh stakeholders yang terkait. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan pendampingan diberikan ruang khusus dalam keseluruhan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk dalam rangka menggerakkan keswadayaan masyarakat desa dalam keseluruhan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tanggung jawab pendampingan di desa diantaranya dijalankan oleh yang kita sebut dengan tenaga pendamping profesional, TPP, yang kemudian banyak disebut dengan sebutan yang paling mudah, yaitu pendamping desa, juga oleh para pejabat swadaya masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, instrumen lainnya yang juga untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah telah menyalurkan sebagian
dari APBN langsung ke desa, yang itu kemudian disebut dengan dana desa. Di mana sejak tahun pertama implementasi Undang-Undang Desa hingga tahun 2022 ini untuk 74.961 desa seluruh Indonesia telah disalurkan sebanyak atau sebesar 468 triliun rupiah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, besarnya dana desa tersebut sudah sangat kelihatan telah meningkatkan jumlah keseluruhan APB desa, di mana APB desa seluruh Indonesia meningkat sebesar 52 triliun pada tahun 2015 menjadi 118 triliun pada tahun 2022. Di mana 118 triliun di 2002 ini 68 triliunnya adalah bersumber dari APB desa. Itu berarti rata-rata dana desa mengisi 58% menjadi pasokan dari APB desa. Sebelum dana desa disalurkan, pada tahun 2014, APBD seluruh Indonesia mencapai 24 triliun, atau rata-rata per desa 329 juta. Sedangkan pada saat dana desa mulai disalurkan, pada tahun 2015, APBD melonjak menjadi 52 triliun, atau rata-rata berlipat menjadi 701 juta per desa. Dan kini, pada tahun 2022, total APBD di seluruh Indonesia mencapai 118 triliun atau rata-rata 1,6 miliar rupiah per desa. Jadi ada kelipatan yang sangat luar biasa. Nah, kebijakan alokasi APBD ini termasuk pemanfaatan dana desa, ini yang paling mendasar, itu semua diatur sendiri oleh desa. Jadi desa diberikan kewenangan yang luar biasa. Dan Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan memberikan kewenangan yang sangat besar bagi desa untuk mengurus urusan masyarakat dengan melibatkan masyarakat desa secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Sekjen, para pejabat PSM, Ibu Kepala Badan, para pendamping, para kepala desa yang saya hormati, narasumber, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini sedang menerapkan strategi percepatan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengarus utamakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai 18 tujuan SDGs desa. 18 itu tentu kita harus sering menyebut supaya setiap saat kita akan menghafal: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, kemudian desa berenergi baru terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, yang ke-10 desa tanpa kesenjangan, yang ke-11 kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, 12 konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, yang ke-13 desa tanggap perubahan iklim, yang hari ini kita bahas di artikel Jawa Pos, kemudian desa peduli lingkungan laut, bagian dari semua itu, juga desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan yang ke-18 adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain peningkatan kapasitas, sinergitas sudahlah pasti tidak boleh ditinggalkan dalam seluruh kegiatan pendampingan
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, karena ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan desa dan tentu adalah pencapaian tujuan SDGs desa. Agar sinergi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan berjalan dengan baik, lebih cepat mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan kaidah-kaidah pemberdayaan, serta dapat menjawab tantangan zaman saat ini, maka diperlukanlah strategi-strategi baru, kaidah-kaidah praktis yang lebih mudah dipraktekkan di desa. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya menyambut baik kegiatan lokakarya, peningkatan kapasitas dan sinergitas untuk optimalisasi pelaksanaan penggerakan masyarakat yang dilaksanakan pada hari ini. Kami juga berharap kegiatan ini dapat merangkum berbagai konsep, teori, kemudian disusunkan metode penggunaannya di desa yang dapat memudahkan warga desa. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lokakarya peningkatan kapasitas dan sinergi untuk optimalisasi penggerakan masyarakat dan sekaligus peluncuran aplikasi sistem pendampingan masyarakat, dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga kegiatan ini memberikan banyak rekomendasi teknis dan praktis dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat desa demi terwujudnya kebangkitan ekonomi warga, demi mewujudkan kemandirian desa. Terima kasih kepada seluruh pemakalah dan peserta yang hadir, baik yang ikut secara daring maupun yang hadir secara luring. Selamat berdiskusi, selamat berlokakarya, percaya desa, desa bisa. Allahumma afiq lam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.